Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Isnatia Fardah, NIM 2281020062 dari kelas PBA 2B. Baik, langsung saja di sini saya akan sedikit mempresentasikan mata kuliah Madakhala Ilmi Al-Lughah topik 1 tentang definisi, objek, dan tujuan linguistik. Yang pertama, definisi linguistik. Pengertian linguistik terbagi dua, ada secara etimologi dan ada juga secara terminologi. Yang pertama, secara etimologi. Kata linguistik berasal dari serapan bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yaitu kata linguis dan dari kata imbuhan x. Kata linguis sendiri merupakan kata hybrid atau campuran dua kata dari bahasa yang berbeda, yaitu kata lingua dari bahasa Latin atau Yunani dan imbuhan akhiran is dalam bahasa Inggris. Kata lingua dalam bahasa Latin bermakna tongue atau lidah, sedangkan imbuhan is dalam struktur bahasa Inggris adalah elemen pembentuk kata yang menunjuk arti orang yang melakukan atau membuat sesuatu. Bisa juga digunakan untuk menunjukkan arti kepatuhan terhadap suatu doktrin atau kebiasaan tertentu, sebagaimana kata-kata serapan yang ada di dalam bahasa Inggris seperti sophist, baptist, dan evangelis. Lanjut, linguistik secara terminologi. Secara terminologi atau istilah dapat dimaknai sebagai yang pertama, ilmu yang mengkaji bahasa manusia atau the study of human language. Yang kedua, studi ilmiah tentang bahasa atau the scientific study of language. Baik, setelah definisi, sekarang dilanjut dengan objek linguistik. Objek kajian linguistik adalah bahasa. Bahasa sebagai objek kajian linguistik adalah bahasa manusia, baik lisan maupun tulisan, yang mempunyai karakteristik khusus, di mana tidak dapat disamakan dengan bahasa pada hewan atau alat komunikasi lain yang dihasilkan selain dari alat ucap manusia. Bahasa dalam lingkup ilmu linguistik juga tidak dapat disamakan dengan bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh benda, misalnya bunyi kentongan dan fluid. Bahasa pada manusia memiliki ciri-ciri khusus lainnya. Ciri khusus tersebut diuraikan oleh Abdul Khair sebagai berikut. Yang pertama, bahasa mempunyai bunyi-bunyi konsonan dan vokal auditif. Berbeda dengan bunyi-bunyi yang dihasilkan hewan yang hanya bisa didengar, tetapi tidak mempunyai bunyi-bunyi vokal dan konsonan yang bermakna. Yang kedua, bahasa mempunyai spesialisasi, yaitu manusia dapat berkomunikasi tanpa perlu menggunakan gerakan-gerakan fisik untuk mendukung pembicaraan. Yang ketiga, bunyi-bunyi bahasa mempunyai makna dan mengacu pada objek tertentu. Yang keempat, bahasa dapat disegmentasikan ke dalam unit-unit satuan. Dari segi bunyi atau fonologi, terdapat pembagian fonetik dan fonemik. Dari segi pembentukan kata atau morfologi, terdapat morf dan morfem, dan segmentasi-segmentasi lain yang dapat dijelaskan secara teoritis. Yang kelima, bahasa mempunyai rujukan tentang topik yang sedang dibicarakan. Artinya, manusia dapat menggunakan bahasa untuk membicarakan sesuatu yang telah berlalu, yang sedang dialami, yang akan datang, atau sesuatu yang berada di tempat yang berbeda. Dengan kata lain, bahasa dapat mengekspresikan hal tanpa batas ruang, jarak, dan waktu. Selain itu, karena mempunyai fungsi ekspresif, manusia bahkan dapat mengungkapkan sesuatu yang bersifat khayal. Kemudian ciri-ciri yang keenam, bahasa dapat dipelajari karena bersifat sistematis, berkaidah, dan teratur. Hal tersebut memungkinkan semua bahasa manusia di dunia dapat dipelajari dan dapat dilafalkan. Yang ketujuh, bahasa dapat digunakan untuk menjelaskan bahasa. Artinya manusia dapat belajar
bahasa menggunakan bahasa sebagai medium penyampaian penjelasan dalam pembelajaran. Beda halnya dengan komunikasi hewan yang tidak bisa menjelaskan bunyi-bunyi yang dihasilkan hewan itu sendiri. Setelah ada objek, sekarang beralih ke tujuan linguistik. Tujuan linguistik memiliki tujuan umum sebagaimana ilmu lainnya, yaitu membuat manusia lebih mengenal fitrah dirinya serta dapat meningkatkan kualitas kehidupannya melalui pengetahuan yang ia peroleh. Akan tetapi secara khusus linguistik berdasarkan objek ilmu memiliki 3 tujuan, yaitu tujuan teoritis, tujuan praktis, dan tujuan estetis. Yang pertama, tujuan teoritis. Linguistik secara teoritis bertujuan memperoleh pemahaman yang selengkapnya tentang gejala-gejala bahasa secara umum melalui proses observasi dan penalaran ilmiah yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan dan mengklasifikasikan aturan atau kaedah sistem bahasa dan penggunaannya. Yang kedua, tujuan praktis. Secara praktis, kebahasaan linguistik bertujuan membantu cara berkomunikasi yang baik menggunakan tuturan dan tulisan melalui pemilihan kata tepat berdasarkan konteks budaya, psikologis, dan masyarakat dan karakter mitra bicara. Selain itu juga, linguistik bertujuan membantu dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan kebahasaan seperti menemukan kendala dan solusi dalam pembelajaran bahasa asing, penerjemah teks dari bahasa asal ke bahasa target, membantu menemukan faktor kesulitan yang dialami penderita dengan kelainan bicara dan cara penanganannya, pengembangan teknologi artifisial berbasis bahasa, menyelesaikan kasus hukum kebahasaan dalam berbasis forensik kebahasaan, dan lain-lainnya lagi. 3. Tujuan estetis. Linguistik bertujuan memahami keindahan bahasa dan penggunaannya dengan tujuan estetik. Bahasa dikemas dalam gaya tertentu, lalu diungkapkan, baik lisan maupun tulis. Teks-teks dengan orientasi estetika dapat dengan mudah ditemukan dalam puisi, novel, pantun, dan jenis karya sastra lain. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Nina Cynthia Perdah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.